dari bahasan Buya, intinya kan menyangkut masalah hubungan antar manusia dalam berumah tangga, berkaitan dengan tema yang diusung adalah dendam sejarah, Buya. Ya. Tapi dalam masalah ini yang ingin saya tanyakan berkait dengan itu, tetapi kontekstualnya menjadi bagian dari imajinasi saya kepada hal yang selama ini mengusik pikiran saya, dalam arti ketidaktahuan saya, kekurangan referensi saya terhadap sejarah itu sendiri. Masalahnya begini, Bu ya. Inti pertanyaannya biar tidak terlampau menjauh. Sebetulnya kita ini mengenal Tuhan dengan sebutan Allah itu, yang saya terima dalam perjalanan belajar saya dari masa kecil itu kan diperkenalkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad setelah menjadi Nabi. Itu yang saya terima ketika saya belajar. Tapi dalam sejarah tentang kelahiran Muawiyah diantaranya, kemudian sejarah Rasulullah juga diantaranya, ada sebutan-sebutan Allah di mana waktu itu belum masa kenabian Rasulullah. Contohnya, ketika Hindun binti Utbah waktu itu masih bersuamikan Fakih bin Al-Mughirah, belum menjadi istri Abu Sufyan. Waktu itu kan Hindun dituduh berzina oleh suaminya, maka berhakimlah kepada seorang dukun dibawa oleh ayahnya Utbah. Dan ketika Utbah menyatakan, kau adalah perempuan terhormat yang terjaga, dan bahkan kau akan menjadi seorang ibu dari anak yang bernama Muawiyah, yang kelak akan menjadi raja besar di Jazirah Arab ini, kita kira kata dukun itu begitu. Kemudian sang suaminya Fakih meraih dengan kembali kasih, merasa bersalah atas tuduhan itu. Dan ketika tuduhan itu tangan Hindun itu diraih oleh suaminya, Hindun menepiskan dengan mengatakan, demi Allah, seandainya aku punya anak yang akan jadi raja, saya usahakan bukan darimu, tapi dari seseorang. Maka sejak itulah dinikahi oleh Abu Sufyan. Itu dalam sejarah. Yang menjadi pertanyaan saya, berarti mengenal Allah itu, sebutan Allah itu kepada yang namanya dipertuhankan itu bukan sejak kelahiran kenabian Rasulullah saja. Karena toh namanya ya Rasulullah juga, namanya Abdullah. Abdullah itu kan abdi Allah juga. Berarti istilah Allah itu sudah dikenal sebelum masa kenabian. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu ya, apakah memang persepsi tentang Allah itu sejak Nabi Ibrahim itu sudah mengakar di bangsa Arab itu sampai saat kafirnya Quraisy? Apakah sebutannya saja yang akrab sehingga sumpah Hindun tadi juga bersumpah atas nama Allah? Cuma yang dipersepsikannya bukan Allah yang laisa kami selisaiun seperti apa yang diperkenalkan oleh Rasulullah. Jadi pertanyaannya itu, Bu ya. Mohon maaf barangkali kalau pertanyaan ini agak kurang layak disampaikan pada forum ini. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada intinya tentang sejarah Allah, kemunculan nama Allah, pra-Islam dan setelah Islam. Ternyata nama Allah itu ada di sana. Jadi kiranya seperti apa ini Allah yang di zaman dulu, zaman pra-Islam, dan Allah setelah Islam begitu. Ya. Jadi kata Allah sendiri sesungguhnya dalam pengucapan lafaz Allah sendiri, lidah Indonesia menimbulkan keanekaragaman. Ada yang bilang Tuhan Allah, ada kalau Pasundan Allah ya, Gusti Allah. Kalau Gusti Allah, kalau Jawa Gusti Allah, Gusti Allah ya. Ada Allah, ada Allah, ada Allah ya, ada Allah dan sebagainya. Itu tidak ada keseragaman. Bacaan yang pas sesuai dengan ilmu tajwid itu Allah, Allah, bukan Allah, bukan O tapi A, Allah. Nah, suara sengau dari lam ketika diberi harokat itu sebetulnya kan Allah. Lam fathah la, lam kasroh li, lam domah lu, nggak ada lu. Kok Allah? Itu kan ada suara yang berbeda. Nah, telusur punya telusur. Karena awalnya adalah Imam ahli sorot ya, sebagai pakar sorot Imam Sibawayh itu dia berhipotesa bahwa lafaz Allah itu berasal dari ilahun. Lihat gambarnya, ilahun itu alif, ini hamzah, kasrah i. Nah, ilahun lamnya nggak pakai alif ya, tapi harokatnya berdiri. Ilahun ini asal kata Allah setelah diberi definitif artikel seperti al, seperti the ya. Jadi dikasih alif dan lam. Nah, lalu menjadi Allah. Saya tidak sepakat dengan teori semacam ini. Karena kalau asalnya ilahun dikasih tambahan al seperti madrasatun al madrasatu, insanun al insanu. Nah, maka ilahun pun dia menjadi al ilahu. Kok jadinya Allah?
Nah, apa argumentasi Anda hamzahnya hilang? Itu tidak terjawab. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa lafaz Allah ini adalah bukan hasil konjugasi. Dalam morfologi adalah bukan hasil konjugasi dari lafaz ilahun, tapi dia datang sekonyong-konyong dari bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Jadi bahasanya orang-orang Yahudi dulu, seperti Nabi Musa juga ketika di Gunung Tursina, di balik pohon itu Allah mengatakan, innani anallah ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa, bukalah sandalmu karena engkau ada di lembah yang suci. Innani anallah, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Jadi Allah itu adalah lafaz yang tidak dibuat dari konjugasi, tetapi diambil dari bahasa Ibrani. Seperti juga ketika kita memanggil ya Allah, ada dua bentuk memanggil Tuhan. Ada ya Allah, ada Allahumma. Ya kan gitu. Ya Allah dipanggilnya adalah pakai ya nida namanya. Jadi ya Allah, ya Allah. Ada lagi pakai mim, ya-nya diganti menjadi Allahumma. Jadi mim ini adalah asalnya ya, ditaruh di belakang diganti mim, jadi Allahumma. Tapi ingat, orang-orang Yahudi pun kalau orang Tuhan bilangnya Elohim. Jadi Allahumma ini adalah hasil konjugasi bahasa Arab atau memang mengadopsi dari bahasa asing. Nah, saya lebih cenderung bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah lafaz yang sejak awal sudah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi nanti pada akhirnya ini penting juga saya tambahkan, sementara ini pertarungan dalam mendeskripsikan Tuhan dalam pikiran masing-masing, terjadilah gejolak sosial yang sangat sadis sekali. Korbannya sampai 10.000 orang-orang Mu'tazilah, 10.000 intelektual. Ya, para intelektual Islam itu habis dibunuh-bunuhin, pertarungan antara Mu'tazilah dengan Sunni, di mana Asy'ari itu mendeskripsikan Tuhan dengan sifat-sifat berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya secara letterlet apa adanya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak mungkin, masa sifat Allah 20, masa sifat Allah dibatasi 20, tidak terhingga. Jadi sifat-sifat yang Allah yang kita pelajari di madrasah itu adalah metode Imam Asy'ari dan Imam Maturidi lah, hampir mirip. Maturidi 13, Asy'ari 20. Itu memaknainya adalah secara letterlet itu Tuhan. Tetapi kata Mu'tazilah bahwa sifat-sifat Tuhan yang nanti bagi saya nama apapun kau sebutkan namanya, yang penting substansinya yang sama. Bisa saja namanya Tato, tapi ini orangnya gemuk, tapi tato ini orangnya kurus, berarti beda. Betul nggak? Nama bisa sama, substansi berbeda. Tapi sekalipun nama berbeda, kalau substansi itu ya berarti sama. Nah, di situ persoalan. Jadi sifat-sifat Tuhan yang digambarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sifat-sifat Tuhan kemanusiaan. Jadi melihat, mendengar, berbicara, berkehendak dan sebagainya, sami'an, basirun, mutakaliman dan sebagainya, itu adalah sifat-sifat kita. Jadi kesimpulan Mu'tazilah bahwa sifat-sifat yang mereka sebutkan itu maknanya makna majaz, majaz. Jadi bukan sebenarnya. Jadi artinya ketika Tuhan melihat, ya tentunya tidak pakai mata seperti kita. Ketika Tuhan berkuasa, dia punya tangan. Kalau sementara Asy'ari kan, ya Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah kan begitu. Seperti visualisasi ya, bukan dengan ini. Disitulah maka sampai akhirnya terjadi konflik besar-besaran berujung kepada Al-Quran sendiri, apakah makhluk atau bukan makhluk, sehingga korbannya sangat banyak sekali. Dan sampai sekarang Mu'tazilah sudah hampir punah ya. Kalau seandainya Mu'tazilah itu hidup, tentu kita akan lebih hebat barangkali mungkin ya. Karena kaum rasional ini kan berpikir secara bebas semacam itu. Jadi kembali kepada masalah lafzul jalalah ini, ya saya kira sebutan Allah itu adalah bukan dicetak oleh bahasa Arab, tetapi mengadopsi bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani. Saya kira seperti itulah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Majid, saya mau tanya, Anda itu sama orang tua itu termasuk sama bapak sama ibu itu taat apa enggak? Taat. Apakah Anda itu juga menyembah orang tua? Di dalam agama enggak, orang tua enggak menyuruh saya ini haram ini halal. Kalau begitu, untuk masalah ini Anda itu salah definisinya. Ya coba definisinya kayak mana? Untuk tuntunan Nabi dan ulil amri itu beda-beda untuk permasalahannya. Kalau Anda menyebut 3-in-1, kamu juga sebenarnya ke orang tua ya harusnya menyembah. Enggak, orang tua itu enggak menciptakan agama atau tapi kamu taat kan? Anda taat kan? Iya taat, tapi bukan dalam syariat.
Jadi orang tua itu nggak menjadikan standar syariat di dalam agama. Tapi kalian ini tiga bilang kita taat ketiga ini dalam menjalani agama. Berarti kita ini taat ketiga Tuhan, 3 in 1. Kalau orang tua saya mengatur saya, kamu nak tidur malam, bangun, siapin makan, itu bukan urusan agama, bro. Bukan mereka bilang, oh kamu tuh salat di masjid, salat begini. Mereka itu mengatur kehidupan saya, bukan mengatur keagamaan saya. Maka itu bukan namanya tidak masuk taat kepada pemerintah, taat kepada aturan polisi atau itu nggak ada urusan. Saya fokus kepada taat di dalam agama. Kalian klaim di dalam agama kita harus taat kepada 3 unsur. Jadi kalau Muhammad sebagai Rasul dia bisa membuat halal dan haram, terpisah dengan Allah. Berarti ada Allah, ada taat Rasul, ada taat Allah. Jadi Muhammad itu juga bisa membuat halal dan haram. Jadi taat 1, taat 2, taat ulil amri. Orang ulil amri juga bisa buat halal dan haram. Berarti 3 in 1 di dalam agama. Oke. Anda sudah memberi pertanyaan. Itulah Anda yang saya jawab sendiri. Anda sebenarnya tahu kok. Apa tahu? Penjelasan Anda tadi sudah menggamblangkan situ semuanya kan, sebenarnya. Maknanya betul. Emang kalian itu menjalani 3 in 1 perhitungan? Ya, oke, cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh saya taat kepada Allah, saya taatnya melewati firman-firmannya yang ada di Al-Qur'an. Berarti Tuhan saya satu. Tapi kalian taat Allah, taat Rasul, taat ulil amri. Berarti 3 in 1. Logikanya begitu. Nanti 1 jam lagi. Ayo, bisa yang jawab nggak? Kalau saya salah dibenarin. Assalamualaikum Pak Majid. Salam. Ya, sunat dulu. Saya yang bertanya dulu Pak Majid. Tapi tidak tentang ini. Saya tadi dengar tadi Al-Quran sama hadis itu berbeda, kata Pak Majid tadi kan? Hah? Al-Quran sama hadis itu berbeda. Dan hadis tadi yang diturunkan ulama-ulama, yang harus dipatuhi Al-Quran. Seperti saya lah, saya awam. Al-Quran itu saya tidak tahu artinya, saya hanya membaca hadisnya. Sedangkan yang menurunkan hadis itu kan ulama. Apa tidak patut kita contoh? Ya itu salah Anda, bukan salah saya, Bangku. Salah Anda karena kamu belajar, bukan salah. Jangan salahin Al-Quran, salahin Anda diri sendiri. Ya, jadi Anda yang salah, bukan saya, bukan Al-Quran. Jadi Pak Majid, jadi begini Pak Majid, kita kan mau pengen belajar Al-Quran gitu. Kita kan nggak tahu artinya, makanya kita belajar Ya hadis. belajar, saya juga dulu nggak tahu. Maka sesuatu yang kita harus tahu harus belajar, Abangku. Ya, dah kayak gitu pertanyaan-pertanyaan masa saya harus jawab pertanyaan yang baik. Maksudnya Majid ini loh, kalau pengen jadi dokter ya belajar jadi dokter. Kalau mau pengen tahu Quran ya belajar Quran. Enggak, mereka nggak mau belajar, nah. Mereka tuh maunya dari kuping aja. Mereka tuh mau menjam otak orang gitu aja. Mau disuapin terus ya. Iya, mereka tuh mau minjam otak orang, mau dari kuping aja yang gampang-gampang gitu. Makanya mereka jadi taklid buta akhirnya. Jadi Tritunggal akhirnya kan? Bang Majid. Iya, Bang Majid. Tadi saya lupa tadi yang 3 itu kayak jadi satu kayak gimana ya Bang Majid? Ya kan mereka bilang taat Allah, taat Rasul, taat ulil amri. 3 taat dalam 1, 3 in 1. Assalamualaikum Pak Jid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi taat sama ulil amri dianggapnya itu taat sama Allah juga. Taat sama Rasul dianggapnya juga taat sama Allah juga langsung. Yang buat hukum ulil amri kalau dilanggar tobatnya ke Tuhan. Itu maksudnya. Berarti apa? 3 in 1, 3 in 1. Hakikatnya 1. Firman Putra Ruh Kudus. Selamat datang ke Mayuran. Udah. Nah, ayo. Mana? Ini ya, kayaknya singkatnya naik ini. Mau bertanyakah? Kalau tidak, saya yang bertanya. Iya. Mana? Bang Nandu. Akhirnya umat muslimin alhamdulillah jadi juga 3 in 1. Ya, Bang Nandu dulu, Bang Nandu, silakan Bang Nandu. Bang Nandu. Saya mau tanya ini Pak Jid. Antara hamba-hamba Allah yang Itu menanyakan masalah sah sholat itu syaratnya gimana itu Pak Jid? Hah? Syarat sahnya sholat gimana? Mau tahu Pak? Syarat sahnya salat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang mula supaya mensucikan diri seperti mau apa istilahnya wudu apa itu gimana ya? Itu antum mau salat nggak salat Pak harus cucikan diri Pak. Masa kamu itu nggak nanding harus berbau pas mau salat baru cuci tangan baru itu? Seharusnya kamu tuh setiap hari itu kan bersih. Manusia itu kan belajar bersih. Nah, mau nanyain juga satu Pak, itu kan orang sholat itu mulanya kan mensucikan diri untuk berwudu. Ada ayatnya nggak itu? Nggak ada ayatnya wudu Pak di Al-Quran. Itu Pak Haji itu membatalkan ayat, ada baca surat itu Al-Maidah itu ayat 6. Emang dikatakan wudu di situ. Di ayatnya dikatakan wudu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka hendaklah kamu itu di situ ada tuh. Yang ditanya host itu Pak,
Emang ada kalimat wudu? Emang ada kalimat wudu di ayat itu? Basuh muka, kaki, tangan, sampai semua ayat itu baca juga ayat 6 tuh. Itu Pak Haji ini nggak benar ini. Ngajak orang mana Al-Quran, mau petunjuk katanya Al-Quran. Pak Sur. Hutan lintas, mana? Nggak benar itu. Baca. Pak Sur. Hah? Baca itu. Pak Sur, yang ditanya itu emang ada di ayat itu kalimat wudu? Ada bacanya, basuh muka, kaki sampai, aduh. Itu kewajiban sholat orang Islam. Baru datang hari ini mau menyalahkan semua. Ulama nggak benar. Saya ini mulai dari sini orang Bima. Sabar Pak Sur. Kok marah? Pak Sur? Sekarang begini aja, fokus ya Pak Adit ini. Duduk kita bersama musyawarah selesaikan di sana no. Ada Menteri Agama, ada orang bisa. Jangan misalkan sendiri. Ya nggak mau, saya ini Islam. Kita masih belajar Pak Sur. Iya tapi benar dong, ini beberapa. Jangan begitu maksud saya itu. Saya mulai dari kecil. Siap, Ada wudhu, siap. basuh muka, cuci tangan sampai siku, bahkan sampai kaki. Semua. Itu masa misalnya ayat nggak ada, ayat 6. Al-Maidah. Kurang keras Pak, kurang keras teriaknya. Bisa dikasih Enggak, lagi? saya itu makanya saya menganggap semua manusia ini orang ya. Coba. Nanti aku Pak kena Sur, ban, sabar Pak. Pak Sur. Aku kena ban nanti, teriak-teriak nanti akun saya yang kena Pak. Ini akun Iya. yang terakhir. Majid itu tadi bilang, emang di ayat itu ada kalimat wudu? Nggak ada Pak. Ya. Yang ada. Pak Majid, bisa saya nanya Pak Majid? Pak Majid. Iya. Sebentar, Pak Ratno, saya mau bantu Pak Surya. Memang di ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum lis-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tapi memang tidak ada kalimat wudu. Ayatnya itu memang kalau mau sholat. Pak Surya, sabar Pak Surya ya. Saya dukung Anda Pak Surya. Ini memang hostnya gatel ini. Mantap ini hostnya ini. Saya tanya satu aja Pak Majid. Pak Majid percaya hadis enggak? Hadis Nabi maksudnya. Kalau hadis kan perkataan. Saya katakan hadis Nabi. Pak Majid ini percaya nggak? Kalau Nabi saya percaya Bang, tapi tulisan manusia saya nggak percaya. Hadis, maksudnya hadis Nabi percaya nggak? Iya. Ini gini. Kalau Nabi hidup di zaman sekarang, saya percaya Bang. Masa nggak percaya Nabi? Kalau nggak percaya Nabi, saya nggak mungkin saya baca Al-Quran, karena Al-Quran juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang aku yang tidak percaya, tulisan manusia menisbatkan kepada Nabi. Betul. Terus ini ada hadis yang wa innahu ma'ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini seperti apa menerjemahkan ini? Jika kalian nanti umur panjang wahai sahabatku akan banyak melihat perselisihan, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah diberi tunjuk. Kemudian disusul taraktu fikum amra'aini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Ini satu keping sisi satu mata uang logam ini Pak Majid rupanya kan. Jadi kalau salah satu nggak dipakai kan tentunya kan nggak bisa. Kalau menurut paham Pak Majid gimana ya? Saya mau tanya, setelahnya wafat Nabi Muhammad, sahabat berantem nggak? Enggak. Hah? Enggak, ikhtilaf tapi enggak berantem. Kecuali pas Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kerusuhan yang luar biasa. Utsman yang dibunuh siapa? Orang Cina? Ya itu kan orang-orang Khawarij. Artinya ada di situ ada Mu'tazilah, kemudian ada orang Khawarij. Maka yang memecah belah kerukunan umat Islam adalah Abdurrahman Ibnul Mujam. Itu yang memecah belah kerukunan umat Islam. Abu Bakar, Umar. Jadi satu orang bisa memainkan semua sahabat Nabi. Oh iya, artinya itu kelompok, mereka berkelompok. Ya, jadi satu orang itu bisa memainkan 100.000 orang. Artinya kan kita kan bersandar pada ini Pak Majid. Mana kuat imannya sahabat Nabi? Satu orang bisa menaruh, bisa dan ini maaf nih Pak Majid. Kalau Pak Majid boleh kita sama-sama Muslim boleh bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku beriman la ilaha illallah, aku beriman Muhammad. Nggak mau Pak Majid ini nggak mau karena syahadatnya sudah beda Pak. Syahadatnya sudah beda, nggak mau menyebut Muhammadur Rasulullah. Dengar dulu. Muhammad dan Rasulullah, nggak mau buka, beliau. Kupinya buka, akalnya dipakai juga. Jangan pakai dengkol ya, pakai akal. Aku beriman kepada Allah, la ilaha illallah, dan aku beriman ke Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Muhammad Rasulullah. Nah kalau begitu udah bisa diterima kalau begitu. Alhamdulillah, aku diterima. Yang terima Pak Ratno atau Allah itu Pak? Ya, artinya kan dia kan sudah ini kan syahadat Pak. Artinya gini loh. Artinya kita bersaudara. Kalau kita bertemu kan mesti gini. Kalau Pak Majid Muslim, saya juga Muslim. Asyhadu alla ilaha illallah, makanya Pak Majid nyambung. Tapi antum ini begini Bang Rasto. Antum berdusta. Berdustanya gimana? Kamu bilang aku saksi, aku menyaksikan Allah dan aku menyaksikan Rasul. Itu jadi berdusta. Ini aja sudah berbeda nih Pak Majid. Bukan berbeda nih. Arti bersaksi itu apa di bahasa Indonesia? Salam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Izinkan saya untuk intro dulu sebentar, menjeda video ini sebentar saja. Apa kabar semuanya, minasan? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya,
dimanapun kalian berada. Amin. Dan mohon ya dukungannya untuk channel ini. Jika suka dengan channel ini, mohon dibantu ya, di subscribe channel ini, ataupun like, ataupun share, ataupun komen, supaya channel ini terus berkembang ya. Dan juga mohon ditonton video ini sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat menyaksikan kembali. Atau arti bersaksi bukan seperti menyaksikan saksi dalam pengadilan. Buka kamus. Bersaksi itu artinya ya, bersaksi itu adalah meyakini. Enggak. Meyakini. Bersaksi dalam konteks kepahaman sesuai dengan yang bukan bersaksi kemudian melihat dengan mata kepala. Sabar Pak, sabar. Gantian. Siap. Kalau kamu pergi pengadilan jadi saksi, terus kamu berdiri di depan hakim. Kamu saksi, iya Pak Hakim, saya saksi. Oke, kamu cerita apa yang kamu tahu. Pak, saya yakin orang ini dibunuh orang lain. Apa hakim suruh kamu? Hakim suruh polisi masukin kamu penjara. Karena saksi itu artinya menyaksikan dengan baca indera. Jadi saya bilang orang Islam itu syahadatnya aja salah. Al-Quran itu tidak pernah ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tapi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, amana billah wa amana bil Rasul wa amana bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman. Gak ada kata bersaksi dan saksi, Bang abangku. Secara bahasa bersaksi itu salah, Bang. Ya, secara bahasa Indonesia. Tapi ini kan agama itu kan informasi yang kita tidak bisa melihat langsung. Ini Pak Ratno. Ini agama ini, Pak Majid. Kita ini diberikan kabar gembira yang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Pak Ratno, di bahasa Indonesia ada nggak perbedaan antara kesaksian dan keimanan? Itu berbeda nggak di Indonesia? Kesaksian dan keimanan jelas berbeda, Pak. Dibahasakan di Indonesia karena bilangnya persaksian artinya iman. Ya, keyakinan, meyakini. Nah, kesaksian dan keyakinan kan beda. Aku bersaksi itu aku meyakini. Kalau dibahasakan tuh aku meyakini bahwa tiada yang disembah. Coba buka itu KPN Indonesia. Coba saksi itu artinya apa? Definisi apa di Nah, kalau di ini kan nggak ketemu. Assalamualaikum kepada semua pemirsa. Shalom. Kali ini kita akan membahas lebih mendalam lagi persoalan Nabi Muhammad dalam Islam adalah fiksi menurut keterangan Al-Quran dan menurut pengakuan kitab hadis. Nah, jadi ini pokok bahasan yang kita akan bahaskan kali ini. Nah, berbicara persoalan Nabi Muhammad dalam Islam adalah fiksi, maka kita punya dua sumber yang sangat kuat sebagai dalil yang dapat menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad yang diyakini umat dalam agama Islam sesungguhnya adalah fiksi. Yang pertama, kita akan melihat dari keterangan Al-Quran terhadap sesosok Nabi yang sering diagung-agungkan dalam agama Islam, hingga Nabi ini lebih banyak kuasa daripada Tuhan yang diyakini umat. Nah, kemudian kita akan melihat sumber yang kedua, yaitu pengakuan kitab hadis. Di antaranya kita menggunakan Sahih Al-Bukhari ini sebagai contoh, dan Anda juga bisa lihat dari Sahih Muslim dan lain-lain. Nah, terkait dengan hadis, maka nanti ada kitab fikih seperti ini. Nah, dan juga nanti akan ada kitab Asbabun Nuzul dan Sirah Muhammad. Jadi itu semua adalah bagian daripada tradisi Islam yang membentuk doktrin Islam. Dan termasuk di dalamnya adalah pemikiran mazhab atau tokoh-tokoh agama yang sangat terkenal dalam agama Islam. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali yang menjagokan tradisi ortodoksi Islam, yaitu yang terkait dengan kitab-kitab hadis dan informasi-informasi dalam kitab fikih seperti ini. Oke. Nah, kita bisa langsung melangkah kepada yang pertama untuk melihat keterangan dari Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, dan Al-Quran juga menolak Rasul terakhir atau konsep Rasul terakhir. Jadi ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir atau the seal of the prophets, maka pada saat yang sama Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi yang dimaksud, dalam hal ini Nabi Muhammad. Nah, ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka pada saat yang sama juga Al-Quran menolak konsep akidah Islam atau Islam secara instansi atau lembaga. Jadi tidak hanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir
atau the last prophets, juga Al-Quran menolak agama yang dibawa oleh Nabi yang dimaksud sekalian. Nah, karena berbicara tentang agama Islam tidak terlepas daripada ajaran-ajaran yang terkait dengan kitab fikih atau kitab hadis. Jadi tadi saya menyebutkan persoalan Nabi terakhir yang sering dirumuskan dalam ajaran agama Islam atau literatur agama Islam, yang sering dikaitkan dengan ayat 40 surah 33 surah Al-Ahzab. Nah, untuk mengerti bahwasanya wa khataman nabi yang ada pada ayat 40 surah 33 bukan artinya nabi terakhir, bukan artinya rasul terakhir. Nah, ini pokok bahasan yang cukup mendasar. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ini, alasannya karena konsep nabi terakhir atau rasul terakhir sangat bertentangan dengan alam, dan juga konsep-konsep hukum Tuhan yang dibawa oleh nabi tersebut, dalam hal ini Nabi Muhammad. Jadi hukum Tuhan bertentangan juga dengan prinsip-prinsip alam. Nah, disinilah posisi Al-Quran atau keterangan Al-Quran menolak konsep-konsep nabi terakhir atau the seal of the prophets. Alasan lain bisa kita jabarkan lebih luas. Nah, konsep nabi terakhir sangat bertentangan dengan ayat 61 dari surah Al-Baqarah, yaitu di sana dikatakan bahwasannya pada nabi itu harus mengandung unsur-unsur yang hak dan tidak bisa dipisahkan dari fitrahnya manusia. Dan juga kita lihat dari ayat 62 surah 22, itu persoalan Allah atau kebenaran itu ada pada Allah dan juga terkait dengan hak. Zalika bi annallaha huwal haq. Nah, jadi antara Rasul dan Allah ini harus bagian daripada elemen-elemen ciptaan alam dan harus berada dalam alam, harus bisa dimengerti oleh manusia, harus bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga bisa dimengerti, bisa ditelusuri, bisa dievaluasi seluk-beluk satu kondisi. Nah, oleh karenanya konsep Nabi atau Rasul atau Allah tidak boleh terbalut dengan dogma, tidak boleh terbalut dengan konspirasi teori, tidak boleh terbalut dengan mimpi-mimpi seseorang yang disinyalir lahirnya atau tercipta pada 1400 tahun yang lalu. Nah, ini secara mendasar kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Jadi alasan berikutnya, dengan tradisi Islam atau literatur yang kita dapat dalam kitab hadis, kitab fikih, dan lain-lain, semuanya itu tidak bisa menciptakan aswatun hasanah, tidak bisa menciptakan konsep ar-rahmatan lil alamin kepada kesejahteraan atau human flourishing. Nah, banyak hal lain yang terkait, tetapi dua unsur itu sebagai contoh bahwasanya kenapa Islam itu menonjolkan atau mempromosikan bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin, Islam ini adalah damai dan segala macam, dan tetapi tidak bisa diwujudkan dalam alam. Persoalannya apa? Karena konsep-konsep yang diajarkan di dalam kitab hadis atau di dalam ajaran doktrin agama Islam bertentangan dengan prinsip alam, termasuk di dalamnya hukum-hukum syariat Islam yang diatasnamakan hukum Tuhan. Ketika hukum Tuhan bertentangan dengan alam, nah disinilah Al-Quran menolak perkara-perkara yang demikian. Nah, kalau Al-Quran ini dianggap sebagai kitab yang datangnya dari Sang Pencipta alam, maka Al-Quran harus berbicara tentang proses alam, tentang proses kejadian, terutama yang menyangkut dengan manusia, terutama sekali yang menyangkut dengan psikologi kita manusia, cara kita berpikir. Nah, kualitas kita berpikir, kualitas kita hidup tidak terlepas daripada kualitas narasi. Nah, narasi ini sangat berpengaruh. Makanya Al-Quran tidak bisa terkait dengan slogan-slogan dongeng, tidak bisa terkait dengan narasi-narasi konspirasi teori, gosipan-gosipan atau hipotesa-hipotesa yang tidak bisa difatwakan dalam realitas alam. Oleh karenanya Al-Quran itu harus bisa dimengerti dengan pengertian yang faktual dalam alam sebagai wahyu. Jadi Al-Quran itu bukan wahyu sebelum Anda mengerti apa yang Anda baca dengan pengertian yang fakta, yang berdasarkan unsur-unsur atau nilai substansi, baik itu objektif atau subjektif, yang ada dalam alam, sehingga Anda bisa menganalisa nilainya bagaimana. Makanya dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, dari surah Ar-Rahman itu Anda akan baca di sana dari ayat 2 sampai ayat 4, itu yang intinya diterangkan bahwasanya alamal Quran, Quran itu memberi satu ilmu atau mendidik
akan sebagai mendidik, sebagai petunjuk. Kemudian khalaqal insan, yang manusia ini kepada manusia. Kemudian allamal bayan, dengan ilmu-ilmu yang bayan. Nah, ilmu bayan ini ya harus fakta, harus ada dalam alam. Kemudian di ayat 138 surah Al-Imran, di sana juga ini saya kutip, hazal bayanul linnasi wa hudan. Nah, jadi maknanya hadza bayanun linnasi wa hudan, bahwasanya Al-Qur'an ini mengandung pernyataan-pernyataan yang fakta atau yang bisa dibuktikan adanya prosesnya itu dalam alam, bukan konspirasi teori atau bukan hipotesa yang tidak bisa diraih oleh indera manusia. Nah, itu tentang esensi Quran yang perlu dimengerti, bagaimana Al-Quran ini bisa layak sebagai petunjuk. Kalau tidak ditempuh dengan demikian, Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk dan malah menjerumuskan dan merusak diri kita sendiri dan orang lain. Nah, sekali lagi, Al-Quran itu harus dimengerti secara pemahaman, dengan pemahaman yang faktual dalam alam. Baik itu nilai yang dipahamkan itu mengandung objektif atau subjektif. Keduanya itu harus ada dalam alam sehingga bisa dianalisa nilainya bagaimana, duduk perkaranya bagaimana. Nah, itu persoalan Al-Quran. Sehingga terkait dengan konsep Nabi terakhir tadi yang dipahamkan atau yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah, itu sangat bertentangan dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Nah, kenapa bahwasanya tradisi Islam tidak bisa menciptakan manusia kepada orang baik-baik, walaupun sudah ada syariat Islam, walaupun orang sudah taat sembahyang, puasa, nih, haji, umrah dan lain-lain, kok semakin mendalam orang Islam tenggelam dalam syariat Islam, maka semakin kejam manusia itu jadinya. Ya, persoalannya bagaimana? Kenapa? Ya, karena hukum-hukum Tuhan yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah atau kitab-kitab hadis adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, makanya Al-Quran menolak sangat jelas bahwasanya konsep-konsep yang demikian tidak bisa menjadi pegangan dan tidak layak sebagai petunjuk hidup. Oleh karenanya, definisi Nabi, definisi Rasul, definisi Muhammad dalam Al-Quran itu harus mengandung nilai yang bisa diaktualisasikan dalam alam. Karena kenapa? Karena nanti akan terkait dengan wa'ati'ullah wa'ati'ur Rasul, dan juga terkait dengan tuhibbunallaha fattabi'uni yang ada dapat dalam Al-Quran. Jadi itu dua dimensi dan banyak hal yang lain. Nah, fattabi'uni, ikutlah Allah, ikutlah Rasul, itu harus bisa ditelusuri oleh manusia siapa saja. Ranahnya itu harus ada dalam alam. Jadi Rasul dan Allah itu tidak boleh terbalut dengan dogma, tidak boleh terbalut dengan konspirasi teori, tidak boleh terbalut dengan dongeng-dongeng dan mimpi-mimpi seseorang. Nah, makanya untuk manusia bisa mengikuti apa yang ada di dalam ranah Allah atau yang disampaikan Allah, maka Allah itu harus bisa dijamah oleh manusia itu sendiri. Sehingga Rasul yang dimaksud itu jelas apa yang dikatakan Rasul dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, makanya Nabi itu harus berada di dalam diri manusia itu sendiri, termasuk Tuhan atau termasuk Allah dalam hal ini. Apapun anggapan nama yang disebutkan nanti, tetapi yang jelas Allah itu harus faktual dalam alam. Perlu saya tambah persoalan ini dan perlu dimengerti bahwasanya kalau Nabi Muhammad itu datang, hukum Tuhan itu ada ketika Nabi Muhammad itu datang. Nah, ini yang sangat bermasalah dan sangat bertentangan dengan konsep alam. Jadi hukum Tuhan atau hukum Sang Pencipta alam bukan lahirnya ketika adanya Sahih Al-Bukhari, bukan lahirnya ketika Nabi Muhammad yang disinyalir pernah lahir atau yang disinyalir oleh kitab Asbab Nuzul dan lain-lain pernah lahir pada suatu ketika di daerah tanah Arab yang demikian itu. Nah, jadi persoalan hukum Tuhan itu sudah ada sejak kejadian alam semesta ini. Nah, makanya ayat 15 dari surah Al-Isra itu di ujung ayat itu dikatakan, kami tidak akan mengancam atau memberi ganjaran kepada manusia sebelum datangnya Nabi Muhammad. Yang dimaksud di sini Nabi Muhammad, ya kan? Jadi terjemahan itu sangat bermasalah. Hukum alam sudah ada sejak ada alam ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang lebih masalah lagi, hukum Tuhan yang dibentuk di dalam Ahlus Sunnah bertentangan dengan alam. Jadi tidak hanya sangat keliru bahwasanya kita mengklaim ganjaran yang terjadi pada manusia sebab akibat,
adanya itu ketika datangnya Nabi dalam Islam, itu sungguh keliru. Nah, lebih lagi kalau yang dikandung oleh kitab hadis itu yang diatasnamakan hukum-hukum Tuhan bertentangan dengan alam itu sendiri. Jadi sungguh banyak bermasalah dalam hal ini. Nah, kembali kepada posisi Al-Quran atau keterangan Al-Quran, kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir? Di dalam Al-Quran ada 5 kali kata Muhammad tersebutan. 1 kali di bagian surah, 4 kali di bagian surah itu sendiri. Nah, jadi ini nama-nama surah yang agar Anda bisa pelajari sendiri. Yang pertama, ayat 144 surah Al-Imran. Kemudian pada ayat 40 surah Al-Ahzab yang sudah saya terangkan barusan. Kemudian pada ayat 1 dan ayat 2 dari surah Muhammad. Kemudian yang terakhir pada ayat 29 dari surah Al-Fat, surah 48. Nah, tidak satu pun di antara tempat-tempat dan ayat-ayat yang saya sebutkan barusan kata Muhammad itu direferensikan kepada kitab hadis. Tidak satu pun kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran, kelima tempat tersebut direferensikan kepada kitab hadis atau figur yang diilustrasikan di dalam kitab hadis atau kitab fikih atau sirah Muhammad dan asbabun nuzul dan lain-lain. Nah, ingin saya jabarkan sedikit berbicara soal kata Muhammad. Ayat 29 surah Al-Fat, Muhammadan Rasulullah. Biasanya Muhammad itu tidak diterjemahkan. Nah, perlu dimengerti bahwasanya Muhammad bukan sesosok. Bukanlah sesosok seperti yang diterangkan oleh kitab hadis. Bukanlah sesosok seperti yang kita dapat di dalam buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh agama tentang Muhammad. Karena itu hanya tokoh yang diyakini. Misalkan banyak buku-buku yang telah dikeluarkan tentang Muhammad itu adalah berdasarkan ujungnya kembali kepada kitab ini. Apapun buku yang telah keluar yang bisa meluruskan duduk perkara apa itu Nabi Muhammad dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nah, menurut pengakuan hadis, nanti kita akan melihat bahwasanya Nabi Muhammad yang diilustrasikan di sini, yang diterangkan di dalam kitab hadis adalah sesungguhnya fiksi. Ini pengakuan hadis itu sendiri dan akan kita lanjut dan kemudian kita akan bahas setelah kita kupas persoalan keterangan Al-Quran dulu. Nah, tadi saya menerangkan bahwasanya Muhammadun Rasulullah pada ayat 29 surah Al-Fat. Muhammad itu perlu dimaknakan. Jadi ini terjemahan yang selayaknya. Bahwasanya Muhammad itu perlu dimaknakan kira-kira seperti sanjungan terpuji atau praiseworthy. Nah, jadi Muhammad itu adalah nilai karakter, bukan nama seseorang atau bukan nama nabi yang pernah ada. Tetapi nilai karakter itu akan pernah ada sepanjang zaman dan di setiap komunitas, terlepas agama mereka. Nah, makanya Al-Quran itu tidak memihak kepada agama. Karena kalau Al-Quran ini dianggap datangnya dari sang pencipta alam, maka Al-Quran tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, menyangkut persoalan Muhammad, maknanya itu lebih tepat adalah sanjungan terpuji atau praiseworthy. Nah, jadi makna Muhammad dan Rasulullah lebih tepat dimaknakan sikap dan tindakan manusia mencerminkan pribadi diri manusia itu. Dengan kata lain, dari buahnya kamu akan kenal siapa mereka. Demikian juga sebaliknya, dari buahnya mereka akan mengenal siapa kamu. Demikian. Nah, itu makna Muhammadan Rasulullah. Perlu dimengerti bahwasanya dalam Al-Quran itu tidak ada sunnah Nabi. Yang ada dalam Al-Quran adalah hanya sunnatullah. Nah, jadi persoalan adanya kitab hadis ini bukan bagian daripada kitab Al-Quran atau buku Al-Quran atau apapun nama Al-Quran yang Anda sebutkan. Al-Quran nampaknya mencoba menerangkan prinsip-prinsip alam atau hal-hal yang sangat terkait dengan proses evolusi kita ini, terutama secara psikologi, sehingga kita ini bisa dapat mengenal diri untuk bisa memberdayakan diri ini kepada produktivitas, kepada kreativitas, sehingga bisa berguna bagi dirinya dan juga bisa berguna bagi orang lain dan kepada dunia. Nah, disitulah Al-Quran ini nampaknya menerangkan ke arah situ dengan mengenal prinsip-prinsip alam, sehingga keputusan yang kita ambil itu akan membawa akibat baik atau buruk. Nah, karena terkait dengan pembentukan karakter, maka karakter itu tidak terlepas daripada narasi apa yang ditanam di dalam pikiran. Dengan narasi inilah membuat manusia ini
sikap dia itu bagaimana, karena dari sikap itu akan menjadi kebiasaan itu menjadi karakter. Nah, kalau seseorang itu ingin membentuk dirinya kepada orang baik-baik atau kepada orang yang diimpikan, maka lebih dulu dia harus mengetahui apa yang terjadi di dalam otaknya, dalam pikirannya. Nah, dengan membentuk mindset atau pola pikir yang tepat, maka dia akan lebih terarah kepada objektif yang ingin ditempuh dalam hidup, sehingga hidup itu bisa dievaluasi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga hidup itu bisa memberi makna. Kalau hidup ini tidak bisa dievaluasi, hanya sekedar percaya buta, meyakinkan dengan sembahyang-sembahyang sebagai tobat, sebagai tujuan hidup, yang kita lihat nilai ritualitas yang ada dalam Islam tidak dapat dievaluasi dan tidak dapat mengacu manusia kepada manusia yang diidam-idamkan, karena kegiatan yang ada dalam ritualitas sangat tidak terkait atau bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Jadi sekalipun seseorang sudah sembahyang, sudah puasa, sudah naik haji, sudah umrah dan segala macam, tidak bisa membentuk dirinya kepada orang yang produktif, yang kreatif, yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, kalaupun dia bilang taat sudah begitu alim dalam beragama, bukan berarti dia moralitasnya baik, bukan berarti dia nilai-nilai spiritualitasnya itu sungguh otentik. Yang kita lihat kebanyakan orang yang sudah pulang dari haji malah perangannya itu sangat memprihatinkan. Artinya segala ibadah ritual yang sudah dilakukan tidak membawa dirinya kepada orang baik-baik. Nah, sehingga nilai tobat atau tujuan tobat yang hendak dicapai hasilnya sungguh semu dan sungguh hampa. Dan itu akan kita perdalam ketika kita membahas kitab hadis. Nah, itu adalah sekilas tentang keterangan dari Al-Quran. Jadi saya ulang ini, bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada konsep sunnah Nabi. Yang saya maksud adalah sunnah Nabi yang diterangkan dalam kitab hadis. Tetapi yang ada dalam Al-Quran adalah sunnatullah. Nah, itu tentang keterangan bahwasanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Tadi saya sudah terangkan alasan-alasan kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir atau Rasul terakhir. Nah, sekarang kita akan melangkah untuk melihat keterangan yang ada di dalam kitab hadis ini, dan antaranya kitab Sahih Al-Bukhari. Kita tidak akan membahas satu persatu karena banyak sekali narasi-narasi yang dikandung oleh kitab, tetapi kita akan melihat dari struktur dan esensi dan poros orientasi hadis. Nah, pertama, menurut struktur hadis atau rawiyan otoritas menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah fiksi. Saya ulang, menurut struktur hadis atau rawiyan otoritas menerangkan bahwa tokoh atau Nabi Muhammad yang diilustrasikan di dalam kitab hadis menunjukkan bahwa Nabi tersebut adalah hanya tokoh fiksi. Kemudian yang kedua, melihat dari esensi hadis atau intisari daripada hadis itu sendiri, menunjukkan bahwa Nabi yang diterangkan di dalam isi hadis menunjukkan bahwa Nabi tersebut adalah fiksi. Ya. Kalau Anda masih belum tahu apa itu fiksi, fiksi artinya tokoh tersebut tidak sebenarnya ada dalam realitas alam, tidak pernah ada. Kalau yang dimaksud tokoh yang pernah lahir dari keluarga tertentu, misalkan dari keluarga Abdullah, ya kan? Itu yang saya maksud fiksi. Kemudian yang ketiga, sisi ketiga, melihat dari poros orientasi hadis itu sendiri, ya kan? Poros orientasi argumen yang dibangun di dalam kandungan hadis itu sendiri menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah sesungguhnya fiksi. Nah, itu sudah tiga elemen, tiga dimensi. Melihat dari struktur atau narasi otoritas, melihat dari esensi hadis atau intisari yang dikandung hadis, kemudian melihat dari poros orientasi argumen yang dibentuk oleh hadis itu sendiri. Ketiga-tiga dimensi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad yang diterangkan di dalam kitab hadis sesungguhnya adalah tokoh fiksi. Lebih jauh lagi, perlu saya terangkan persoalan sanad, karena dalam tradisi Islam atau tradisi hadis ada sanad. Sering orang Islam atau orang Muslim cendekiawan menggunakan sanad ini sebagai scapegoat, sebagai justifikasi kebenaran. Nah, kenapa argumen mereka ini sungguh keliru dan sangat rapuh? Karena di dalamnya, walaupun mereka menyebutkan sanad itu artinya adalah science of hadis, atau ada science di dalam kitab hadis, ini sungguh keliru. Karena di dalam Islam itu sendiri bukan
agama sains, tetapi agama keyakinan. Makanya ada rukun iman, percaya buta kepada yang tidak berfakta dalam realitas alam. Nah, itu landasan akidah. Nah, makanya sanad yang sesungguhnya perlu dimengerti bahwasanya sanad artinya adalah metode penipuan demi agama. Itu kerangka sanad. Kalaupun dibalut dengan makna-makna lain, yang sesungguhnya sanad dalam tradisi hadis artinya adalah metode-metode penipuan demi agama, demi menegakkan agama atau demi menegakkan doktrin agama. Makanya perlu dimengerti bahwasanya label yang ada di dalam ilmu agama itu bukan patokan kebenaran di dalamnya. Banyak sekali dimensi-dimensi yang bisa kita terangkan yang bermasalah. Misalkan istilah aswatun hasanah itu sering digunakan untuk mengajarkan umat orang baik-baik, tetapi yang dikandung oleh aswatun hasanah ternyata kerja Nabi, yaitu yang kita lihat dari syariat Islam, ternyata kerja-kerja zalim. Makanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Jadi kalaupun dibilang amar ma'ruf, kalaupun dibilang itu adalah bagian daripada ihsan, itu semua kan omong kosong. Perlu Anda lihat isinya itu apa, yang dikandung oleh bungkusan itu apa. Sama juga dengan istilah sahih. Silakan Anda lihat. Ini ada kata sahih. Ini bukan artinya otentik, walaupun dibilang sahih. Jadi kebanyakan orang Islam terperangkap dalam slogan, terperangkap dalam reklame atau di dalam label. Oleh karenanya perlu akal pikiran dalam menelaah ini. Dan silakan Anda kaji sendiri apa yang sudah saya terangkan sejauh ini. Berikut kita melangkah persoalan Islam. Karena tadi saya terangkan waktu kita mulai sesi ini bahwasanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, dan juga Al-Quran menolak konsep Rasul terakhir. Ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka Al-Quran yang dibawa oleh Nabi tersebut, dalam hal ini Nabi Muhammad. Oke? Nah, kita melihat beberapa hal yang sangat penting saya angkat ke permukaan. Bahwasanya kata Islam yang ada dalam ayat 19 dan ayat 85 surah Ali Imran bukan artinya agama yang diterangkan oleh kitab hadis. Oke? Bukan artinya agama yang diterangkan oleh kitab asbab nuzul. Bukan artinya agama yang diterangkan oleh kitab fikih. Bukan artinya agama yang diterangkan oleh para mazhab atau tokoh-tokoh agama seperti Imam Al-Ghazali yang menjagokan Islamic ortodoksi atau Islam radikal, Islam yang mematikan akal pikiran. Jadi kata Islam yang ada di dalam ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran itu bukan artinya agama yang bersandar kepada rukun Islam. Jadi kata Islam yang ada dalam Al-Quran bukan artinya agama yang bersandar kepada rukun iman, atau yang bersandar kepada percaya buta, yang bersandar kepada dongeng-dongeng atau konspirasi teori atau hipotesa yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Nah, ini sering sekali dua ayat ini digunakan oleh para Muslim cendekiawan sebagai justifikasi. Kalaupun mereka mengakui bahwasanya banyak aib di dalam kitab ini sehingga orang Islam dilarang membahas hal-hal yang menjijikan yang ada di dalam kitab ini, tetapi karena mereka menggunakan kata Islam, mereka menjustifikasikan Islam yang dibentuk oleh kitab itu sendiri dengan menggunakan ayat ini. Jadi inti ayat ini saya terangkan sekilas, bahwasanya agama yang diterima di sisi Tuhan adalah agama Islam. Yang dimaksud mereka, Islam itu adalah sebuah agama, dan agama itu harus bersandar kepada kitab hadis, harus bersandar apa yang diterangkan oleh kitab fikih. Nah, begini, harus ada di dalamnya hukum syariat Islam. Sedangkan syariat Islam adalah hukum-hukum zalim. Jadi penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, tindakan-tindakan Nabi yang zalim ada di sini diterangkan. Silakan Anda kaji sendiri, baca sendiri, ambil kesimpulan sendiri. Nah, kita tidak akan membahas satu persatu. Nah, silakan, ini di antara kitab fikih dan banyak kitab fikih yang lainnya. Silakan kaji betapa sadisnya perlakuan Nabi dalam beragama. Makanya konsep aswatun hasanah itu kan tidak bisa diwujudkan karena masalahnya hukum-hukum Tuhan yang dianggap datangnya dari Tuhan ternyata sangat bertentangan dengan prinsip alam. Nah, itu sudah saya sebutkan persoalan kata Islam. Nah, lebih jauh lagi di dalam agama Islam itu ada konsep ini di antara hal-hal yang lain, tetapi saya sebutkan satu di antaranya, persoalan akhirat, definisi akhirat yang dibentuk oleh agama Islam atau doktrin Islam. Yang mereka mengerti akhirat itu artinya setelah dunia ini dileburkan. Jadi akan ada satu alam nanti, tempat
manusia ini dihisap, dievaluasi bagaimana hasil kerjanya kita. Nah, itu satu konsep yang cukup bermasalah, yang sangat bertentangan dengan alam itu sendiri. Nah, makanya Al-Quran sangat menolak konsep-konsep yang demikian. Oke? Karena yang namanya persoalan dunia ini akan diliburkan, itu tidak ada satu manusia yang dapat mengklarifikasikan duduk perkara siapa yang masuk surga, bagaimana kondisi surga yang dimaksud. Nah, makanya kalau Anda tanyakan kepada orang yang pulang dari haji, bagaimana nasib surga mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti kondisi surga yang mereka cari. Karena itu persoalan keyakinan akan adanya dunia yang lain, tempat mereka memperoleh hasil dari kerja apa yang pernah dilakukan ketika mereka hidup. Itu adalah konsep-konsep yang sangat menjerumuskan, sangat berdongeng. Jadi konsep akhirat yang dibangun di dalam tradisi Islam tidak lebih adalah hanya satu hipotesa atau konspirasi teori. Jadi hipotesa yang demikian tidak dapat difaktualkan dalam alam, substansi dan nilainya itu bagaimana. Nah, disinilah masyarakat Islam tenggelam dan terjumus dalam kenesabaan, sehingga tujuan hidup pun tidak dimengerti apa tujuan hidup, dan tentunya tidak bisa dievaluasi dan hasil nilai hidup mereka selama hidup ya tidak begitu bermakna, karena hanya bergantung kepada ritualitas yang mudah. Nah, itu persoalan Islam. Kemudian tadi saya menyebutkan bahwa Al-Quran juga menolak konsep Tuhan yang dibangun oleh Ahlus Sunnah. Nah, jadi kita akan menerangkan sedikit persoalan Tuhan yang dimengerti oleh Ahlus Sunnah. Nah, bahwasanya sebab akibat yang diterangkan oleh kitab hadis itu sangat bertentangan dengan apa yang ada dalam alam, apa yang kita lihat dalam alam. Jadi hukum Tuhan yang diterangkan oleh kitab hadis atau kitab Ahlus Sunnah sangat bertentangan dengan konsep-konsep alam. Makanya rukun Islam itu sesungguhnya adalah rukun dongeng. Kenapa saya bilang rukun dongeng? Karena segala ibadah yang Anda tempuh atas dasar rukun-rukun tersebut, hasilnya tidak bisa Anda faktualkan dalam realitas alam, dan tidak bisa Anda faktakan. Hasilnya sungguh semu dan sungguh berdongeng. Nah, kenapa demikian? Ya, karena di dalam rukun Islam itu kan bagian daripada rukun Tuhan. Tuhan memerintahkan bulan-bulan harus sembahyang, harus puasa, harus naik haji, harus bersyahadat, dan lain-lain. Dan hasilnya itu Tuhan akan memberi pahala, kira-kira demikian, akan mendapat surga, akan mendapat bidadari dan macam-macam. Nah, tetapi hasilnya itu bukan ketika kita masih hidup, tetapi disuruh tunggu kita setelah kita mati nanti. Jadi cerita-cerita pemikiran-pemikiran begitu cukup bermasalah kalau kita hadapkan dengan prinsip-prinsip alam. Sehingga pemikiran yang ada dalam tradisi Islam, yaitu manusia itu akan menyadari siapa Tuhannya, bagaimana nilai hasil yang pernah dibuat selama dia hidup ketika dia masuk kubur. Ini kan persoalan-persoalan yang sangat bermasalah, atau hukum Tuhan yang sangat bermasalah. Nah, kalau Tuhan tidak mengerti bahwasanya ketika Anda sembahyang dia masih menanyakan kepada Anda man rabbuka ketika Anda masuk kubur, berarti Tuhan sungguh tidak mengerti bahwa apa yang Anda sembah. Ya kan? Anda misalkan sembahyang, barusan sembahyang, Anda meninggal, kemudian Anda dikuburkan. Tuhan menanyakan man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Itu kan satu pertanyaan yang sungguh konyol. Jadi kok Tuhan menanyakan hal yang demikian? Apa dia tidak tahu apa yang kita lakukan barusan atau kemarin hari? Nah, inilah persoalan yang sangat rancu yang dibangun oleh Ahlus Sunnah. Jadi konsep Tuhan dalam Islam itu sangat bertentangan dengan konsep-konsep alam. Yang saya maksud, hukum Tuhan yang dirumuskan oleh Ahlus Sunnah yang ada dalam tradisi Islam adalah bertentangan dengan konsep-konsep alam. Oleh karenanya Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah, atau dalam tradisi Islamic ortodoksi atau Islam yang ortodok. Nah, itu sudah saya terangkan panjang lebar persoalan kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Jadi saya ulang sebagai rangkuman, ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir yang ada dalam agama Islam, maka Al-Quran juga menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, yaitu sudah termasuk konsep Rasul terakhir. Nah, yang intinya, menurut Al-Quran, menurut keterangan Al-Quran, Nabi yang ada dalam ajaran Islam sesungguhnya adalah fiksi. Kemudian, menurut pengakuan kitab hadis itu sendiri, berdasarkan struktur hadis, berdasarkan narasi otoritas, berdasarkan objektif atau esensi hadis. Halo teman-teman semuanya,
Apa kabar sahabat-sahabat terkasih yang di luar sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya, dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang telah menyaksikan video atau cuplikan ini. Itulah tadi video yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga dibantu ya, di share, komen, ataupun like, supaya channel ini terus berkembang. Dan mohon maaf bila ada salah kata dalam berbahasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, hatur nuhun. Tuhan Yesus memberkati.